Karena jika demikian, kamu tidak peroleh upah dari Bapamu yang di surga. Suster, ibu, bapak, orang muda dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, selamat petang. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales untuk mengikuti perayaan Ekaristi, Rabu Abu, tahun liturgi B. Marilah kita berdiri untuk mendoakan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat mati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi petang ini akan dipimpin oleh KOR dari WKRI di PC San Frades, tata laksana dari CFM San Frades. Sekarang marilah kita siapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini, kita berdoa bersama Bapak Edi Chandra. Mohon campur tangan Tuhan untuk kesembuhan dan belas kasih Allah tercurah
untuk boleh mengalami kesembuhan. Juga mohon petunjuk Tuhan untuk pengobatan selanjutnya agar boleh mendapatkan kesehatannya kembali. Kita juga berdoa untuk saudara-saudari yang telah berpulang bersama anak, menantu, cucu, dan keluarga besar. Berdoa bagi arwah Rafael Jeffrey Surya. Bersama istri, anak, menantu, dan cucu-cucu mendoakan arwah Bapak Fransiskus Teddy Susilo. Semoga saudara-saudari yang telah berpulang telah berbahagia bersama para kudus di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pada hari Selasa menjelang Rabu ini, ketika kita merayakan Rabu Abu, saya mengingat orang tua saya. Saya lupa kapan terakhir kali saya meminta maaf kepada Bapak Ibu saya. Tapi yang saya ingat justru adalah saya merasa lebih benar dari mereka. Yang mereka lakukan sering saya anggap salah. Dan ketika mereka tidak mau berubah, saya semakin menyalahkan mereka. Padahal di dalam kesendirian saya menjadi sadar, justru sayalah yang lemah, sayalah yang sering berbuat salah. Saudara-saudari, mungkin kita punya pengalaman yang serupa, menganggap yang lain salah, tetapi juga tidak mau mengakui kesalahan diri kita. Hari ini ketika kita merayakan Hari Rabu Abu, ini adalah sebuah pengalaman di mana kita diajak untuk berani mengakui bahwa kita lemah, bahwa kita salah. Maka mari pada awal perayaan ini, dengan kerendahan hati kita memohon pengampunan kepada Tuhan atas segala kedosaan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, bantulah kami umat Kristiani untuk memulai pekan suci ini, puasa suci ini. Semoga dengan pengendalian diri kami memperoleh kekuatan untuk mengalahkan kelesuan rohani dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yoel. Sekarang, beginilah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengadu. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu
Mungkin ia mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat, menjadi kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunlah orang-orang yang lanjut usia, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan mezbah dan berkata, "Sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi cela, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di manakah Allah mereka?" Maka Tuhan menjadi cemburu karena tanahnya dan menaruh belas kasihan kepada umat-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosa-dosaku. Kasihanilah kami ya Allah, karena kami orang berdosa. Sebab aku sadar akan pelanggaranku, dosaku selalu terbayang di hadapanku. Terhadap Engkau sendiri aku berdosa, yang jahat dari pandangan-Mu kulakukan. Kasihanilah kami ya Allah,
menderita karena keselamatanmu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Ya Tuhan, bukalah dan bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kristus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Camkanlah, saat inilah saat perkenanan itu. Hari inilah hari penyelamatan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu dan inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa,
Janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Suatu hari saya harus presentasi di kelas dan saya presentasi dengan menulis di papan menggunakan spidol. Tanpa saya sadari tangan saya kotor oleh tinta spidol itu. Karena berkali-kali menulis, lalu menghapus dan seterusnya. Pada suatu saat tanpa saya sadari, tangan saya mengusap wajah saya karena berasa agak gatal gitu ya, saya usap. Saya tidak menyadari peristiwa itu. Maka sesudah selesai presentasi, orang senyum-senyum melihat saya. Saya keluar dari ruangan, lalu ada orang yang bisik-bisik. Ketemu orang lain lagi senyum. Saya heran, kenapa ya orang tersenyum pada saya? Rupanya di pipi saya ada bekas tinta yang tadi ada di tangan, mencoreng pipi saya. Ketika kita melihat kesalahan orang lain, seperti melihat corengan di pipi, memang sering menjadi alasan bagi kita untuk menertawakan orang itu. Mengejek orang yang kesalahannya kita tahu. Hari ini, dalam perayaan Rabu Abu, kita akan menerima sebuah tanda abu di kening kita. Sebuah tanda yang bagi kita menjadi tanda pengakuan di hadapan Tuhan dan sesama akan kelemahan kita. Kita mau menyadari, Tuhan, aku jatuh dalam dosa. Tandanya adalah tanda abu di keningku. Mungkin orang menertawakan tanda abu itu, menertawakan kedosaan, kesalahan kita. Tetapi inilah yang pertama kita alami hari ini nanti, sesudah kita menerima tanda abu, yaitu kerendahan hati kita, mengakui kelemahan kita, yang biasanya ingin kita sembunyikan, dan kita tidak merasa bersalah kepada siapapun. Kesalahan kita ingin kita sembunyikan. Tapi hari ini kita mau kepada Tuhan apa adanya diri kita, dilambangkan dengan tanda abu itu. Pengakuan ini kemudian akan diikuti oleh suatu harapan. Harapannya apa? Nah, pada waktu saya di kelas tadi, ada orang yang tidak menertawakan saya, tetapi dia mendekati saya dan mengatakan begini, "Maaf Romo." Lalu dia memegang pundak saya, kemudian dia mengelap pipi saya. Dia tidak menertawakan, tetapi dia mengelap pipi saya, membersihkan noda diri saya. Demikian juga harapan kita. Dengan kita berani menunjukkan ada tanda hitam di telinga, di kening kita,
kita mau menerima kalau ada orang mendekati kita, maaf, saya bantu membersihkan ya. Itu sama seperti seorang istri yang menemukan suaminya berbuat salah, lalu mendekati, suamiku maaf ya, aku bantu membersihkan dosamu. Dan sebaliknya, ayah terhadap anak, anak terhadap ayahnya dan orang tua dan sebagainya. Timbal balik di antara kita. Kita saling membantu untuk membersihkan. Mengapa kita perlu bantuan dari yang lain? Alasannya adalah ini. Kelemahan pada kita, kesalahan pada kita, seringkali kita sadari. Kita ingin lepas dari kesalahan kita. Tetapi seringkali kita tidak mampu lepas dengan kekuatan diri kita sendiri. Seringkali kita membutuhkan bantuan dari orang lain untuk lepas dari noda yang mengotori diri kita itu. Atau seperti pengalaman saya tadi, saya tidak menyadari kesalahan kedosaan saya. Orang lain melihatnya. Dengan demikian, maka orang lain membantu, menghapus noda hitam kita, membantu corengan yang ada di wajah, di hati kita. Bagaimana cara membantunya? Kita membantu orang untuk menghapuskan corengan itu dengan pengampunan. Maka dalam keluarga, kalau ada seorang istri mau membantu membersihkan corengan pada diri suaminya, yang harus dilakukan adalah mengampuninya. Begitu timbal balik menerima dan memberikan pengampunan, maka kita akan dibantu satu sama lain untuk membersihkan noda corengan dalam diri kita. Saudara-saudariku, kebiasaan ini akan membuat kita masuk di dalam budaya jaga diri. Maksudnya, sesudah saling membantu membersihkan, jangan dikotori lagi. Tetapi kita lebih menjaga diri. Maka, kalau kita mau menjaga diri, tidak akan terjadi hal-hal seperti ini. Dosa kadang menjadi kebiasaan, diulang-ulang. Kita tahu itu tidak boleh dilakukan, tetapi diulang-ulang. Mengapa? Karena kita tidak menjaga diri kita. Akhirnya apa? Ketika kita tidak menjaga diri, perasaan berdosa itu menjadi luntur. Kita berbuat dosa tetapi tidak merasa berdosa. Maka kita diundang untuk menjaga diri, agar kita lebih punya kepekaan terhadap kedosaan kita, kesalahan yang kita lakukan. Caranya bagaimana? Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini dengan sebuah cerita. Suatu hari saya naik motor, pas sampai di sebuah perempatan, begitu sampai di situ lampunya pas berubah dari hijau menjadi merah. Maka saya berhenti paling depan di tengah-tengah. Apa yang terjadi sesudah itu? Lampu masih merah, tapi dari belakang motor-motor itu sudah bip-bip mendorong-dorong ke depan. Saya sudah mengatakan, masih merah, saya bilang. Tapi orang tetap aja dorong-dorong. Akhirnya apa yang saya lakukan? Karena didorong-dorong, saya maju juga pelan-pelan. Maju lagi. Akhirnya saya tahu lampu masih merah, tapi saya maju. Saya tahu itu salah, tetapi saya melakukannya karena saya tidak menjaga diri. Sesudah itu, kalau ada lampu merah, biasanya saya tidak memilih di tengah. Saya memilih di pinggir. Mengapa? Karena di pinggir saya tidak akan didorong-dorong orang. Saya akan berkeputusan berdasarkan hati saya sendiri. Saya mau menjaga diri saya, tidak melanggar aturan. Saudara-saudariku, cara untuk menjaga hati kita adalah berada di pinggir. Di pinggir itu artinya kita mengambil jarak dari dorongan-dorongan untuk melakukan kesalahan. Dari dorongan-dorongan yang memicu kita untuk melakukan dosa. Kita di pinggir, dan di pinggir itu kita berhadapan dengan hati kita sendiri, memutuskan yang terbaik dalam hidup kita. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin.
Sekarang mari kita mohon kepada Tuhan berkat untuk abu yang akan diandakan di dahi kita. Mari kita mohon kepada Tuhan berkat-Nya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, hatimu tergerak bila kami merendahkan diri, dan Engkau berkenan bila kami bertobat. Sudilah mendengarkan doa kami dengan penuh kasih, dan limpahkanlah berkat-Mu kepada kami yang akan diolesi dengan abu. Semoga dengan setia kami menjalani puasa Prapaskah, dan dengan hati yang suci kami layak merayakan misteri Paskah Putra-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
Saudara-saudariku, marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Umat menjawab, kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi semua orang Kristiani, ya Bapa, semoga dalam masa tobat ini, semua orang Kristiani mencari perdamaian dan persatuan. Semoga seluruh umat Kristiani semakin sanggup melayani dengan rendah hati. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para penguasa di dunia ini, semoga para penguasa berusaha dengan tak kenal lelah untuk menegakkan perdamaian di antara bangsa-bangsa. Semoga mereka membangun kehidupan sosial atas dasar keadilan dan meningkatkan martabat manusia di mana-mana. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang terperangkap dalam dosa dan keputusasaan, semoga mereka yang berdosa dan putus asa berdamai lagi dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan sesama manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang peka terhadap kepentingan orang lain, semoga mereka yang kurang memperhatikan kepentingan orang lain menemukan kembali sesama mereka. Bagi mereka yang sakit jiwa atau badannya, dan bagi mereka yang merasa dihianati oleh sahabat, semoga mereka semua tetap percaya kepada Allah dan sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga mata dan hati kami selalu terbuka terhadap suara kaum kecil, miskin, serta mereka yang diperas. Semoga kami dapat memulihkan harga diri dan hak-hak mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Edi Chandra yang memohon kepadamu campur tangan-Mu ya Tuhan untuk secara bijaksana mengambil keputusan pengobatan yang akan dilakukan. Semoga Engkau memberikan kesembuhan kepadanya. Kami juga berdoa untuk Romo Yosef Sutrisno Amirullah, Romo paroki kami yang juga sedang dalam perawatan. Tuhan, semoga Engkau memberikan kekuatan kepadanya, semangat sehingga ia pun boleh sembuh dari sakitnya. Marilah kita mohon. Kasihanilah umat-Mu ya Tuhan. Tuhan Allah kami, dalam masa Prapaskah 40 hari, Engkau selalu memberi kesempatan baru kepada kami untuk lebih maju dalam cinta kepadamu dan kepada sesama kami. Tolonglah kami untuk hidup dalam Roh Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin.
secoli, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza, benedetto nei secoli, Signore. Umili pentiti e alcolici, Signore, ti sia gradito il sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama persembahan roti dan anggur yang kami hunjukkan pada awal masa tobat ini, kami menghaturkan niat dan kesungguhan kami untuk bertobat. Kami mohon berkenanlah Engkau menerima persembahan ini serta memberkati niat pertobatan kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, kami yang cenderung ke hal-hal yang bersifat sementara lebih menyatu pada hal-hal yang lebih bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan hari ini, Rafael Jerry Surya dan Bapak Fransiskus Teddy Susilo. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kami
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Sangue di Cristo, unito in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. La comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedi di dosa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga sakramen yang kami terima ini membantu kami agar puasa yang kami jalankan berkenan padamu dan berguna bagi keselamatan kami. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, besok hari Rabu Abu dan hari Jumat Agung kita akan menjalani puasa dan pantang. Kemudian setiap Jumat selama masa Prapaskah kita akan menjalani pantang. Aturan pantang dan puasa Bapak Ibu semua, saudara-saudari sudah tahu. Kesempatan bagi kita untuk memohon kepada Tuhan agar kita dibersihkan. Maka mari kita jalani dengan penuh kesetiaan, mengingatkan satu sama lain, membantu satu sama lain, agar kita boleh bertumbuh dalam rohani yang baik. Terima kasih kepada semua yang telah hadir bersama-sama berdoa. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Pelayanan saudara-saudari menjadi berkat bagi kita semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Mari kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.